Bahar Smith mati. Ini tidak bercanda teman-teman. Ini rupanya serius. Sebuah judul dalam sebuah konten. Gus Rofik atau manusia plural mengatakan Bahar Smith mati. Ternyata ungkapan tersebut ini agaknya sedikit menggelitik teman-teman ya. Ketika saya melihat judul itu pun saya langsung tertegun. Lantas kemudian tak ayal langsung saya klik itu konten. Dan ternyata setelah saya lihat Gus Rofik ini ternyata mengutip ungkapan Bahar bin Smith yang mengatakan dirinya mati berkali-kali. Jadi ya bagaimana Gus Rofik mengatakan Bahar Smith mati? Ya karena memang dirinya ngaku mati berkali-kali. Ya kemudian di dalam video tersebut nanti akan saya tampilkan teman-teman. Ini videonya sangat menarik ya untuk sama-sama kita simak dan sekaligus ada edukasi di sana terkait juga tentang bagaimana politik di Jawa Barat. Ya jadi setelah saya buka dan intronya dibuka oleh definisi makruh dari Habib siapa namanya ketua RA itu. Habib Taufik Assegaf ya. Jadi Taufik Assegaf ini memang mendefinisikan makruh dan salah ya. Kalau salah dalam bacaan harokat kitab sih, misalkan baca kitab kuning ya, kitab gundul, itu salah-salah harokat, salah narkib atau salah baca wazan ketika bertemu kalimat fi'il ya. Nah itu mungkin agak masih bisa diberikan dispensasi, tetapi kalau sudah salah mendefinisikan ya, mendefinisikan makruh adalah bla 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 bla, wah dan itu salah ya ini karena posisi daripada Habib Taufik Assegaf ini kan reputasinya tinggi di kalangan habaib. Beliau itu ketua Rabithah Alawiyah, yaitu karena ketika beliau salah mendefinisikan, salah mengartikan, salah memberikan makna, maka ini akan ya lucu aja gitu ya, walaupun ya mungkin zalatul lisan atau sapul lisan. Tetapi kita akan simak terlebih dahulu hal-hal yang disampaikan oleh Gus Rofik ya, mengenai hal-hal yang beliau tanggapi terkait ungkapan Bahar bin Smith. Lalu setelah itu seperti biasa akan saya reaction teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kan makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau tidak ditinggalkan tidak, kalau dilakukan mendapat dosa, kan begitu ya. Goblok. Pusing. Kacau. Bagus kan prolognya? Taufik Assegaf, ketua Rabithah Alawiyah yang mimpin para kabaib. Definisi makruh aja tak becus, tak bisa. Padahal itu pelajaran anak TK, pelajaran anak SD. Katanya diganjar bila kita meninggalkan dan disiksa bila kita melakukan. Dari mana itu definisi dia ambil? Cocok kan digabungkan dengan Rizik Syihab. Goblok, pusing. Itu netizen itu luar biasa, berseliweran video-video kayak gitu tuh di YouTube Story ya. Lalu sekarang kita akan cek kepongahan Bahar Smith yang katanya udah mati berkali-kali dia. Demi bangsa, demi rakyat Indonesia, demi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian percaya? Orang gedebrus ini kalau ngomong kan sok iyai banget gitu loh. Sok bener-bener dia paling berjasa mewakili seluruh rakyat Indonesia. Seolah-olah kayak gitu. Ya sengaja aja supaya masyarakat itu terpukau lalu ikut gerakan politik dia. Udah kita tahu sama-sama, sok aja, sok suci, sok tidak main politik. Setiap momentum politik dia selalu masuk. Pilgub itu kemarin masuk gila-gilaan menyerang paslon Kang Deddy Mulyadi. Tidak ada kepentingan, tai kucing. Emang rakyat Indonesia, masyarakat Jawa Barat khususnya, pas kemarin Pilgub khususnya, Pilpres juga sama, bodoh semua, nggak paham tujuan ente har. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Jika ini dilakukan saudara-saudara, maka tidak usah berbicara tentang toleransi, tidak usah berbicara tentang demokrasi, ketika engkau mengikuti akhlak dan ajaran Nabi Muhammad yang engkau sebarkan di kampung-kampungmu, kelurahanmu, kecamatanmu, provinsimu, maka dengan sendirinya saudara-saudara, tanpa harus berucap saya nasionalisme, saya demokratis, saya ini, itu akan terjadi dengan sendirinya, karena demokrasi adalah bagian daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat. Ini kalau di negara kita enggak. Di negara kita ngomongnya negara demokrasi.
Ini negara demokrasi. Tapi perbedaan pendapat yang kita sampaikan, ya, para ustadz, para dai, para kiai, para habaib yang kita sampaikan dianggap provokasi. Katanya negara demokrasi. Katanya negara demokrasi. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran, Habib Rizik menyampaikan kebenaran, Habib Rizik di penjara, Habib Hanif di penjara, saya di penjara, kami semua dimasukkan penjara, berusaha untuk dibungkam agar tidak menyampaikan kebenaran. Sedangkan kalian berkata ini negara demokrasi. Saya sampaikan kepada kalian, hei kalian, demi Allah, kalian bisa penjarakan kami, bisa. Kalian penjarakan kami, bisa. Kalian borgol tangan kami, bisa. Kalian masukkan kami dalam bui, bisa. Kalian asingkan kami, bisa. Kalian mau halangi kami dari dunia luar, bisa. Penjarakan kami, borgol kami, bahkan kalau kalian bisa, silahkan bunuh kami. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang kami sampaikan untuk bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa kalian padamkan dan penjarakan sampai hidup umur kalian, saudara-saudara. Coba Anda teliti tuh kalimatnya. Sok gagah betul kan? Perbedaan pendapat. Oh, kok katanya ini negara demokrasi. Tapi kalau kita menyampaikan perbedaan pendapat, ente itu menyampaikan kalau ada permasalahan, bukan perbedaan pendapat yang elegan, tetapi caci maki yang kau sampaikan. Dan itu ada deliknya. Fitnah yang Anda sampaikan, itu ada deliknya. Personal yang Anda serang, itu ada deliknya. Begitu loh. Kan sering sih Bahar ini kalau ngomong itu kepada orangnya langsung. Bahkan kemarin sekali lagi kepada Jokowi sering lah, kepada Pak Jokowi, kepada Kang Deddy Mulyadi jelas dia sebut orangnya. Deddy Mulyadi, pelaku kemusyrikan. Itu kan personal, nggak membahas persoalan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kang Deddy ketika menjabat jadi Bupati Purwakarta. Apa kebijakan baik beliau? Di sekolah ada pelajaran tes baca tulis Quran, ngaji kitab kuning. Enggak tuh dibahas oleh si Bahar. Apa yang dibahas oleh si Bahar? Persoalan membuat patung, ekspresi seni, ekspresi budaya Kang Deddy dituduh oleh si Bahar sebagai ekspresi kemusyrikan, ekspresi akidah. Yang kayak gini sebetulnya layak juga kena delik tuh ketika menghina Kang Deddy Mulyadi, memfitnah Kang Deddy Mulyadi. Bisa ini, orangnya jelas dikatakan Deddy Mulyadi. Kemarin pas Pilgub juga sama kayak gitu. Nanti Jawa Barat ini akan dibuat sebagai wilayah-wilayah kemusyrikan. Bisa tuh kena. Jadi ini bukan kritikan, memang provokasi ente Har. Ente itu memang memprovokasi. Ente membuat gelap mata masyarakat Indonesia khususnya di dalam melihat sesuatu kalau itu tidak sesuai dengan keinginan ente. Ente bukan kritik yang sehat. Ente mau memprovokasi. Propaganda tingkat ulung itu ente di Indonesia sekarang. Dan kita itu menjelaskan kepada masyarakat, awas hati-hati nih, provokator nih. Kita nggak akan tertipu dengan kalimat-kalimat ente. Demi bangsa, demi negara, rela mati, bersimpah darah, apa itu segala macam. Kita tidak akan tertipu dengan kalimat-kalimat bullshit ente itu. Sok mewakili atas nama seluruh rakyat Indonesia. Coba aja kita renungkan. Bahar Smith kalau ngomong itu benar-benar menyampaikan perbedaan, kritik yang sehat, yang membangun, atau mencaci maki, merendahkan, menghina orang lain yang berbeda dengannya. Coba aja, kita bisa kok menilainya. Cek coba. Yang Kiai, anak taunya beliau ini suka begini-begini. Kiai siapa? Kiai Nul Yakin, Allah, namanya luar biasa. Ya, Kiai Nul Yakin sampaikan kebenaran. Cuma untungnya beliau nggak dikriminalisasi, itu aja. Yang dikriminalisasi Rizik, saya. Tapi itu era Mulyono. Itu rezim
Resi Mulyono. Sekarang siapa? Prabowo. Oke, kita bahas Prabowo sekarang. Mau? 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 Kalau takut bilang, anak berhenti, Beb. Takut. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau mengundang anak ceramah, jangan tanggung-tanggung. Lanjut. 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 Baik. Ini permintaan umat. Saudara-saudara, ceramah saya di Lampung kemarin, ceramah saya lagi di beberapa daerah setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Saya melihat dari pidato-pidatonya, saya orang itu prasangka baik dulu dari pidatonya. Dari pidatonya Prabowo berkata, tidak boleh rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang harus melayani rakyat. Bagus nggak? Bagus nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Kemudian ada lagi Prabowo berkata setelah dilantik, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata, kalau tidak mau bekerja, silakan keluar dari kabinet saya. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Jadi Prabowo ingin menegakkan hukum yang adil, tajam di atas, tajam di bawah. Nah, kebijakan-kebijakan yang baik seperti ini wajib untuk kita dukung. Jadi kalau ada yang baik, ya kita bilang baik. Kalau ada yang nggak baik, ya kita bilang nggak baik. Selesai, gampang. Bahar bin Smith itu. Bahar bin Smith ada yang benar, ya dia bakal bilang benar. Salah, dia bakal bilang salah. Nggak ada tawar-menawar dengan saya, saudara-saudara. Kalau kalian mau bunuh saya, bunuh silakan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali, saudara-saudara. Terakhir wasiat. Saya adalah orang yang sudah mati berkali-kali. Apa ini maksudnya? Apakah ini fakta atau supaya ini permainan psikologi? Awas, ini pinter nih orang, jago memainkan psikologi dengan nada yang tinggi, penuh keyakinan. Ya, itu untuk mengelabui masyarakat sehingga masyarakat akan menganggap bahwa benar orang ini pejuang, bahwa benar orang ini ikhlas demi rakyat. Kalau melakukan sesuatu, tai kucing, kita nggak bakalan tertipu dengan casing-casing dan ucapan-ucapan seperti ini. Ini keterlaluan, berlebihan ngomongnya itu. Sehingga kita melihat dengan jelas bahwa memang ini cuma omong doang dia tuh. Orang yang akan terpengaruh dengan dia adalah orang yang lepas pikirannya. Artinya tidak pakai pikiran. Mengandalkan kepercayaan karena ngomongnya terlampau tinggi. Bagi saya, orang yang terlampau tinggi di dalam ucapan berarti ada maksud dan tujuan tertentu supaya orang itu percaya kepada dia. Mending kalau tujuannya bagus, mending kalau benar-benar, satu kali lagi, tujuannya bagus. Ini demi kepentingan dia kok, demi kepentingan kelompoknya kok, tidak demi kepentingan seluruh umat Islam, apalagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak, saudara. Tidak.